Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha kelas 9 Ibnu Haitam. Ada sedikit tambahan dari Ustazah, masih dengan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat yang pertama. Nah, kalau yang tadi fungsi kuadratnya itu adalah x kuadrat tambah 2, kemudian x kuadrat kurang 2, seperti itu. Nah, ini ada bentuk lagi, contoh yang berarti contoh yang keempat. Nah, yang seperti ini, x tambah 2 dikuadratkan. Nah, yang ini juga merupakan fungsi kuadrat. Karena apa? Karena kalau kita jabarkan dia akan menjadi fungsi kuadrat. Nah, masih ingat cara menjabarkannya? X tambah 2 dikuadratkan itu kan sama dengan X tambah 2 kali X tambah 2. Nah, kemudian kali silang, kali dalam. Nah, seperti itu. Masih ingat nih cara ini? Nanti hasilnya juga menjadi fungsi kuadrat. 4X tambah 4. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat grafiknya. Caranya juga sama. Dengan menggunakan, pertama kita manfaatkan tabel terlebih dahulu. Nah, yang ini tinggal untuk X negatif 3. Berarti F negatif 3 tambah 2 dikuadratkan. Negatif 3 tambah 2 atau 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan jadi 1. Di sini berarti koordinatnya 1. Kemudian silakan kalian lanjutkan. Kalau bingung, negatif 2 menjadi negatif 2 tambah 2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Negatif 2,0. Kalau 1, negatif 1 tambah 2, 2 kurang 1, 1 kuadrat 1, negatif 1,1. Kemudian 0, 2 kuadrat 4, 0,4. 3 kuadrat 9, 1,9. 2, 4 tambah 2, 4 kuadrat sama dengan 16, 2,16. Kemudian 3 tambah 2, 5. 5 kuadrat 25, 3,25. Nah, ini titik-titik koordinatnya. Nah, tinggal kita masukkan ke koordinat kartesius atau sumbu kartesiusnya. Nih, seperti ini. Ustazah ini buat yang untuk ini sama, fx sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan yang fx x tambah 2 dikuadratkan tadi. Negatif 3,1. Ini di sini. Kemudian negatif 2,0. Kemudian negatif 1,1 di sini. Kemudian 0,4 di sini. 1,9 di sini. Kemudian 2,16 lebih lagi. Nah, yang bentuk seperti ini coba kita hubungkan. Nah, sepertinya dia tidak simetris. Artinya dia belum membentuk parabola. Kalau dia belum membentuk parabola, caranya adalah berarti di sini kita cari titik yang sebelah sini. Negatif 4, kemudian negatif 5 kita coba. Kalau negatif 4, kita bikin di sini negatif 4. Negatif 4 berarti negatif 4 tambah 2 atau 2 kurang 4, negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan menjadi 4, negatif 4,4. Kemudian negatif 5, berarti 2 kurang 5, negatif 3 dikuadratkan jadi 9, jadi negatif 5,9. Cukup 2 titik ini. Kemudian kita masukkan ke koordinat kartesiusnya.
Negatif 4,4. Tuh di sini. Nah, di sini. Kemudian negatif 5,9 di sini. Nah, udah, tinggal kita hubungkan. Oke, jelas. Nah, ini untuk, ini dilebihkan. Ini untuk fx sama dengan x tambah 2 dikuadratkan. Nah, oke. Bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau ini tadi x kuadrat. Yang ini x tambah 2 kuadrat. Nah, kalau yang tadi, ini kalian lihat, yang ini fx, ini yang x kuadrat, kemudian ini x kuadrat tambah 2, dia ke atas. Nah, ya kan? Kalau yang ini x tambah 2 dikuadratkan, dia bergeser ke, dia bergeser ke kiri. Sebanyak 2 satuan. Coba tengok. Kita tengok di titik ini, titik minimumnya ini. 2 satuan, bergeser 2 satuan. Yang ini juga 1, 2 bergeser. Ini juga 1, 2. Ya kan? Kemudian ini 1, 2. Nah, yang di sini, dari sini aja kita sudah bisa membuat bisa kita buat kesimpulan kalau yang ini dia bergeser. Nah, kalau yang ini tadi fungsi kuadratnya bentuknya x kuadrat tambah p. Berarti kalau yang ini x kuadrat x tambah p dikuadratkan. Nah, kalau yang x tambah p dikuadratkan artinya dia bergeser horizontal sebanyak atau sebesar P satuan. Nah, andaikan kalau fx-nya misal kalau ini kan tambah x tambah p dikuadratkan. Kalau x kurang p, nah berarti kalau x kurang 2 berarti dia bergeser ke kanan. Nah, dia bergeser ke kanan sebanyak 2 satuan. Terbalik dengan yang bergeser vertikal ini. Kalau dia positif, nah tambah positif, berarti dia naik. Kalau dia kurang, nah kalau dia kurang nih, nah dia turun. Nah, kalau yang bergeser horizontal, berarti fungsi kuadratnya x tambah p dikuadratkan. Nah, kalau ditambah dia bergeser ke kiri. Kalau dia kurang nantinya, misal x kurang 2 dikuadratkan berarti dia bergeser 2 satuan ke kanan. Di sini nanti titik apanya? Titik minimumnya. Nah, seperti itu. Oke, ini kesimpulan dari fungsi kuadrat yang bentuknya x tambah p dikuadratkan. Kalau yang tadi, kalau x kuadrat tambah p, dia bergeser vertikal, artinya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau yang x tambah p dikuadratkan, dia bergeser secara horizontal, ke kanan atau ke kiri, sebesar p satuan. Kemudian, titik balik minimumnya adalah negatif p, 0. Nih, contohnya seperti ini. Titik baliknya itu, ini kan x tambah 2 dikuadratkan, berarti p-nya itu adalah 2. Sehingga titik balik minimumnya, kasih negatif. Negatif 2,0. Kemudian nilai minimumnya adalah 0. Tetap 0. Kemudian, kalau, di sini Ustazah berikan fx-nya sama dengan x kurang 5 dikuadratkan. Berarti dia bergeser horizontal, artinya ke kanan apa ke kiri? Kalau negatif dia bergeser ke kanan sebesar
sebesar 5 satuan. Karena ini 5 kan, 5 satuan dari X kuadrat. Nah, itu maksudnya kan. Kemudian, titik baliknya. Titik balik minimum. Titik balik minimum adalah negatif P, 0. P-nya berapa? P-nya 5. Ya kan? P-nya 5. Negatif 5. P-nya negatif 5. Negatif dengan negatif, jadi positif. Berarti 5,0. Gitu. Kebalikannya. Kemudian nilai minimumnya, ya nilai minimum tetap. Nilai minimum adalah 0. Nilai minimum tuh yang di sini, yang di Y-nya. Ini kan 0. Ini 0. Nanti bergeser ke sini 0. Seperti itu. Oke, sekian untuk materi kali ini. Nanti kita lanjut untuk membuat grafik fungsi kuadrat yang lainnya. Ini yang keempat. Nanti Ustazah akan berikan bentuk fungsi kuadrat yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.